melalui bauran penjualan. Tuh. Lalu bagaimana untuk menentukan bauran penjualan? Dapat diukur dalam unit yang terjual atau dalam bagian pendapatan. Bauran penjualan dan analisis CVP. Untuk menghitungnya, harga jual per paket dan kos variabel per paket harus diketahui. Selain itu, bauran penjualan, harga produk, dan masing-masing kos variabel juga perlu diketahui. Tuh. Nah, contohnya ini ada di halaman 4.13 teman-teman. Oke, tadi sudah diketahui harga variabel, terus kos kontribusinya. Harganya yang manual 400, harga yang otomatis 800, kos kontribusi per unit adalah 325 dan 600, margin penjualan adalah 75 dan 200. Langsung kan dikurangi strit itu. Bauran kontribusi per unit paket adalah 3/2. Dari mana 3/2? Silakan teman-teman lihat di halaman 4.12. Di situ 1.200 untuk yang manual dan 800 untuk yang otomatis. 1.200 dibanding 800 sama dengan 3/2. Oleh karena itu di sini bauran kontribusinya per unit adalah 3/2. Terus untuk mengetahui marginnya tinggal dikalikan 75 dikalikan 3, terus 200 dikalikan 2. Total paketnya adalah 625. Itu. Terus total kos tetap tadi ada kos tetap langsung, ada yang umum. Yang langsung 30, 40 ditambah yang umum 2625, maka total kos tetap sama dengan 9625. Tuh. Terus untuk mengetahui key paket ya sama dengan total kos tetap dibagi margin kontribusi per unit paket, sama dengan 96,25 dibagi 0,625. Ini maksudnya 62500 ya teman-teman. Ini saya kurangi 00-nya jadinya segini. Jadi ini harusnya 96.250 juta dibagi 625.000 sama dengan 154 paket. 154 paket ini punyanya berdua. Nah, punyanya satu-satu gimana? Tinggal dikalikan saja bauran produknya. Kalau yang manual berarti 154 dikali 3, kalau yang otomatis 154 dikali 2. Itu jadilah ketemunya. Kalau manual 462, otomatisnya 308. Gitu. Oke ya. Enggak mbak, ini caranya langsung seperti ini. 154 ini bukan jumlah keduanya, tapi key paketnya gitu. Seperti itulah. Oke. Terus nah ini untuk membuktikan saja teman-teman bisa mengecek sendiri. Kalau di total laba operasinya pasti sama dengan 0, harusnya sama dengan 0. Kalau nanti setelah dikembalikan seperti ini labanya tidak sama dengan 0, berarti teman-teman ada yang keliru.
Q-nya berarti nggak segitu. Nah, ini cuma untuk ngecek, untuk membuktikan. Kompleksitas pendekatan titik impas dalam unit meningkat ketika jumlah jenis produk meningkat atau bertambah. Solusinya bisa dengan menggunakan pendekatan penjualan. Pendekatan ini menyelesaikan analisis CVP multiproduk dengan menggunakan data ikhtisar yang terdapat dalam laporan laba rugi suatu perusahaan. Kan kalau kita lihat tadi, misalnya untuk mencari satu produk saja kan tinggal penjualan dikurangi variabel dikurangi tetap sudah beres. Nah, kalau 2 kan harus pakai gini-ginian, bauran kontribusi dan lain-lain. Kalau 3 ya tambah lagi baurannya, 4 apalagi lah, tambah rumit. Oleh karena itu pakai ikhtisar laba rugi di sini. Gitu. Sekarang tadi kalau pendapatan titik impas dalam unit, sekarang pendapatan titik impas rupiah penjualan. Berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai titik impas? Kalau tadi kan berapa unit yang harus dijual? Kalau sekarang berapa pendapatan penjualan yang harus didapat? Nah, ini titik impas rupiah penjualan sama dengan total cost tetap dibagi margin kontribusi. Ini adalah rumusnya. Itu ada di halaman 4.14. Di situ ada contohnya kalau menggunakan rupiah penjualan. Sekarang kita membahas penyajian secara grafis hubungan CVP. Yang pertama, grafik laba volume. Sumbu horizontalnya penjualan, sumbu vertikalnya adalah laba. Teman-teman bisa lihat di halaman 4.16. Horizontal itu berarti yang miring. Maksudnya yang tidur, garisnya tidur itu yang terjual, penjualan. Kalau yang tegak adalah laba. Oke. Mempunyai kelemahan yaitu gagal mengungkapkan bagaimana cost berubah ketika volume penjualan berubah. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh enggak ya? Sebentar. Oke. Silakan dibuka halaman 4.15. Di situ ada PT Sriwedari. Oke. Diketahui total cost tetapnya 100, total cost variabel per unitnya 5 dan harga jualnya 10. Dengan menggunakan data tersebut, laba operasi dapat dinyatakan sebagai laba operasi sama dengan 10 kali unitnya dikurangi 5 kali unit dikurangi 100. Maka 5 kali unit dikurangi 100 sama dengan laba operasi. Oke. Dari persamaan itu kita bisa menggambar grafik di halaman 4.16. Gimana caranya? Contoh, misalnya kita menjual 0 produk. Berarti laba operasinya berapa, teman-teman? Kalau kita menjual 0 produk berarti laba operasinya sama dengan berapa? Betul, min 100. Mbak ini nggak jadi nulis. Jadi gitu ya. Oke. Iya, kalau kita tidak memproduksi atau memproduksinya sama dengan 0, maka kita labanya sama dengan min 100. Artinya apa?
kita harus membayar